teman-teman, perkenalkan aku Tiara. Aku mahasiswa Universitas Teknofat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Aku dari kelas MIJ 23C dengan NPM 234111049. Nah, di video kali ini aku akan membahas sekitaran tentang ekonomi mikro. Kali ini materinya tentang rancangan sistem pajak. Apa sih pajak itu dan apa itu rancangan sistemnya? Simak video berikut ini. Pertama-tama kita introduction dulu nih tentang pajak. Apa sih definisi pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh pribadi atau badan berdasarkan undang-undang. Nah, pajak ini menjadi semakin penting karena jumlah pajak yang dipungut mencapai 1/3 dari pendapatan orang rata-rata. Dan pajak tidak dapat dielakkan karena penduduk mengharapkan pemerintah menyediakan beragam barang dan jasa sesuai kebutuhan umum seperti pertahanan negara, kesejahteraan ekonomi, dan sebagainya yang semuanya memerlukan biaya. Nah, ini bersumber dari pendapatan antara lain dari pemungutan pajak. Nah, pajak ini memiliki rancangan sistem nih. Rancangan sistem pajak memainkan peran penting dalam ekonomi mikro karena dapat mempengaruhi perilaku konsumen, produsen, dan investor. Berikut ini adalah beberapa konsep dasar dalam rancangan sistem pajak ekonomi mikro. Yang pertama ini pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini ada dua, dari individu dan perusahaan. Dari individu, tarif pajak ini dikenakan pendapatan per individu. Sementara dari perusahaan ini dikenakan pada keuntungan perusahaan tersebut. Yang kedua, pajak konsumsi. Pajak konsumsi ini dari barang dan jasa dikenakan pada pembelian barang dan jasa yang bersifat proporsional atau regresif, tergantung apa yang dikenakan pajak. Misalnya barang mewah atau barang pokok. Dan pajak progresif. Nah, ini tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Pajak ini dirancang untuk memberikan beban pajak yang lebih besar pada individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Contohnya, pada konglomerat, mereka dikenakan pajak yang tinggi juga. Dan pajak proporsional. Tarif pajak tetap atau konstan tidak peduli seberapa besar pendapatan individu, dan ini juga dikenal sebagai pajak datar. Yang ketiga yaitu pajak regresif. Ini tarifnya lebih tinggi bagi individu dengan pendapatan yang lebih rendah sehingga memberikan beban pajak yang relatif lebih besar pada kelompok ini. Nah, dengan adanya jenis-jenis pajak ini, pertimbangan untuk aspek-aspek pertimbangan pajak. Nah, ini ada beberapa aspek. Yang pertama ialah efisiensi pajak. Ini untuk mencari keseimbangan antara pengumpulan pendapatan yang diperlukan dan meminimalkan distorsi ekonomi. Pajak yang efisien harus meminimalkan pengaruh negatifnya terhadap keputusan ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan pajak. Pajak ini harus didistribusikan secara adil, mempertimbangkan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima. Yang ketiga, mempertimbangkan keterbukaan dan transparansi. Ini membuat sistem pajak yang mudah dimengerti dan transparansi bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepercayaan pada publik dan kepatuhan. Yang keempat, tujuan pajak. Ini menentukan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial dari sistem pajak, seperti pendanaan pemerintah, redistribusi kekayaan, atau pengaturan perilaku ekonomi. Tapi pajak ini sendiri punya nggak sih manfaatnya? Nah, punya dong. Sistem manfaat pajak sendiri ini berguna untuk pendanaan pemerintah, retribusi kekayaan, serta pengendalian inflasi dan pengembangan infrastruktur. Nah, untuk pendanaan pemerintah ini merupakan sumber dana untuk pemerintah. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah. Contohnya itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.
Sedangkan untuk retribusi kekayaan ini melalui pajak progresif. Ini dikontribusikan pada redistribusi kekayaan dengan membebankan tarif pajak yang lebih tinggi pada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Ini membantu untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Dan untuk pengendalian inflasi ini juga sangat penting, karena dengan menyesuaikan tarif pajak, pemerintah dapat membantu mengendalikan inflasi dengan merangsang atau mengurangi belanja konsumen dan investasi. Serta yang terpenting untuk pengembangan infrastruktur. Ini diperoleh dari sistem pajak dan digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur bersama, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum. Nah, itu tadi rancangan-rancangan sistem pajak yang aku jelaskan. Terima kasih telah menonton materi tentang video ini.